Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mendengar kebenaran firman Tuhan di ibadah Paskah kita tahun ini, tanggal 10 bulan April tahun 2020. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Paskah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kami boleh memperingati Paskah tahun ini. Kami mengucap syukur, oleh karena kematian-Mu di kayu saliblah kami memperoleh kesempatan kembali dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan Yesus di kayu salib. Biar kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apa arti Paskah bagi kami yang hidup di akhir zaman, supaya kami boleh mengerti kehendak Allah di balik perayaan Paskah ini Tuhan. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian yang membuat mata hati kami terang. Kami boleh melihat seperti Allah melihat. Dan terima kasih Tuhan untuk mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mendengar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Paskah. Biasa tiap tahun kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Paskah, yaitu tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kita mencoba memandang terhadap Paskah, tetapi dengan pertumbuhan, yaitu memandang Paskah dimulai dengan bagaimana caranya orang Israel merayakan Paskah. Apa tujuannya mereka merayakan Paskah? Kemudian Paskah saat Yesus disalibkan 2000 tahun yang lewat. Lalu Paskah yang kita adakan hari-hari ini. Jadi kita mengalami pertumbuhan. Cara pandang kita terhadap Paskah harus mengalami pertumbuhan, supaya kita jangan mundur ke belakang Bapak Ibu. Nah, sebab itu mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Paskah saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk itu kita baca kitab Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 7 dan ayat 12 sampai 13. Saya bacakan bagi kita. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu,
maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi tujuan Paskah dirayakan saat itu di tengah-tengah bangsa Israel adalah untuk membebaskan seluruh bangsa Israel dari tulah Tuhan yang terakhir yang Tuhan turunkan atas bangsa Mesir, untuk menghukum juga Allahnya orang Mesir, di mana di ambang pintu bangsa Israel diolesi oleh darah anak domba. Nah, kita tahu persis kenapa harus darah anak domba. Itu adalah bayang-bayang daripada darah anak domba Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi bangsa Israel belum mengerti mengapa harus darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu mereka. Kenapa bukan darah anak sapi atau anak kerbau? Itu belum mereka mengerti. Sebab bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang diperbudak selama 430 tahun. Jadi cara berpikirnya masih berpikir seorang budak, belum bisa diajak untuk berpikir. Jadi aplikasinya bagi kita orang Kristen adalah jangan kita berpikir kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dalam pikiran saja, bukan percaya yang sesungguhnya, yang artinya pisteu, yaitu berani mempercayakan dirinya kepada objek yang dia percayai, artinya hanya sebagai orang percaya di dalam pikiran saja, maka ia otomatis bebas dari masalah, dari sakit penyakit, dari virus corona, dari penyakit jantung, dari diabetes dan lain-lain. Padahal hidupnya sembarangan, makan sembarangan. Buktinya banyak hamba Tuhan yang kena virus corona bahkan meninggal. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sebagai orang Kristen langsung kita mengklaim bebas dari setiap masalah atau sakit penyakit. Mari kita jangan asal main copot ayat di perjanjian lama untuk kita hidup di perjanjian baru. Karena pengenalan kita akan anak domba Allah itu sangat jauh berbeda dengan pengenalan orang Israel waktu itu. Bahwa anak domba yang disembelih itu adalah bayang-bayang dari anak domba Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, jangan takut mati karena virus corona. Sebab kita tetap aja memang harus mati. Dengan atau tanpa virus corona, kita semua harus mengalami kematian. Sekarang bukan tentang matinya, tetapi ketakutannya mau mati, bukan? Kalau kita sudah tidak takut mati, maka otomatis kita tidak akan takut kalaupun kena virus corona. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan mundur. Artinya pengenalan kita akan Tuhan akan jauh lebih penting daripada kita hanya sebagai orang Kristen saja. Kira-kira begitulah makna daripada Paskah bagi orang Israel. Mereka hanya taat. Mereka hanya menorehkan darah di ambang pintu rumah mereka supaya lolos dari maut kematian anak sulung bagi bangsa Israel. Makna yang kedua, Paskah saat Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Intinya adalah Yesus datang ke dunia yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia lewat kematiannya. Karena hanya dengan kematiannya sebagai orang yang tidak berdosa, yaitu sebagai anak tunggal Allah Bapa, baru dia bisa menebus kita semua manusia yang berdosa. Nah, coba kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah.
Lalu anak manusia yaitu Tuhan Yesus sendiri akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, apa yang membuat orang-orang Yahudi sangat marah kepada Tuhan Yesus sehingga mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kalau kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Memang berulang kali Yesus mengatakan dia sebagai anak Allah. Nah, bagi orang Israel itu adalah menghujat Allah Bapa. Nah, sandungan bagi orang atau bangsa Yahudi waktu itu adalah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Dan memang bagi orang Yahudi ketritunggalan itu belum dijabarkan, belum diterangkan. Nah, tetapi memang bagi bangsa Israel pada saat diperbudak bangsa Mesir, Tuhan belum memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi setelah itu Tuhan telah banyak menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang akan datang untuk menebus dosa umat manusia. Kita buka di Injil Lukas pasal ke-24 ayat 25 sampai ayat 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Sebagai Mesias yang akan datang, ia harus masuk ke Yerusalem dan akan disiksa, dianiaya dan dibunuh, dan akan bangkit di hari ketiga. Dan ini telah berulang kali diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya di Injil Matius 4 kali Tuhan yang menceritakan bahwa dia harus masuk ke Yerusalem, dia harus mengalami aniaya, dan dia sebagai Mesias akan masuk dalam penderitaan. Nah, kalaulah kita membayangkan kita ada di zaman 2000 tahun yang lewat, kemungkinan besar kita juga akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, atau bahkan sama dengan orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Harusnya murid-murid Tuhan Yesus fokus dan berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus. Tetapi murid Tuhan Yesus tertidur. Terjaga artinya Yesus tetap konsisten terhadap visi dari Allah Bapa, mengutus dia dengan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Sekarang mari kita lihat Paskah yang kita adakan hari-hari terakhir ini. Kita harus belajar. Sekarang kita dalam sekolah kehidupan, mari belajar berpikir bahwa kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah keberhasilannya untuk mencapai potensi bagi kita supaya kita bisa dikembalikan ke rancangannya yang semula, mengenakan kodrat ilahi. Selanjutnya, apa tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya? Kita harus belajar dengan baik mengenal Dia, Sang Halib. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ini Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus memiliki kerinduan. Ini yang harus kita pelajari merayakan Paskah di hari-hari terakhir ini, yaitu kita terus belajar mengenal Dia, bersekutu dengan penderitaannya, supaya kita mengalami persekutuan dengan penderitaannya, dan supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya. Kebangkitan apa maksudnya? Kebangkitan dari kuasa daging untuk melawan kuasa daging, supaya kita boleh belajar hidup menderita seperti Kristus Yesus hidup menderita di dunia ini karena melakukan kehendak Bapa. Kita berusaha mengerti pikiran perasaan kehendak Allah Bapa. Nah, contoh seperti kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik. Kita ingin anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kita pun menyekolahkan di sekolah yang terbaik. Memang kita sebagai orang tua membayar biaya sekolah, tetapi kita tidak boleh mengerjakan tugas-tugas atau PR dari anak-anak kita. Bayangkan apa yang terjadi bila selain membayar uang sekolah anak-anak kita, ternyata orang tua, kita sebagai orang tua juga mengerjakan tugas-tugas dari anak-anak kita. Sementara anak-anak kita bebas jalan-jalan, main game. Bisakah anak kita tersebut kita sebut sebagai pemenang? Sementara kita membayar uang sekolahnya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan harga yang lunas, lalu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah kodrat kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Nyatanya tindakan anak-anak yang tidak bertanggung jawab itulah yang dilakukan banyak orang Kristen saat ini kepada Tuhannya. Mereka menganggap setelah menjadi Kristen, semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan langsung menjadi pemenang. Toh juga iblis sudah tidak berdaya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja dan tidak perlu belajar meningkatkan kesucian dalam hidupnya. Coba kita baca kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagi kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis sebagai pemenang. Tidak otomatis kita menjadi pemenang, karena kita harus mempergunakan yaitu kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita, supaya kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Waktu kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita sebagai anak Allah disebut teknon. Kita memiliki DNA dari Allah Bapa kita. Lalu kita harus bertumbuh menjadi paidion, anak remaja, lalu kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi huios, Prince of God. Kita menjadi pangerannya Allah.
Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Nah, kita harus mempergunakan hak itu. Apa itu hak itu? Exousia itu. Yang pertama adalah korban penebusan darah Yesus. Yang kedua adalah meterai oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan yang keempat adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini exousia ini, hak ini, kuasa ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Dan itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia tujuannya bukan hanya untuk menghapus dosa kita, tetapi untuk mengubahkan kita supaya dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi makna dari Paskah bagi kita hari-hari ini adalah berjuang untuk mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Jadi jangan mundur. Jadi jangan mundur dengan meniru cara-cara Tuhan Yesus waktu mengalami penderitaan menuju Bukit Tengkorak, Via Dolorosa yang sering dilakukan di Filipina. Ya, kita tidak bisa mengambil bagiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bagiannya adalah untuk menghapus dosa seisi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu, Yesus datang menghapus dosa dunia, bukan hanya dosa orang Kristen. Jadi apa bedanya? Apa bedanya bagi kita orang Kristen dengan orang yang tidak orang Kristen? Bagi orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbedaannya adalah kita diberi kesempatan mempergunakan hak exousia itu untuk mengerjakan keselamatan kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Nah, bagi orang yang bukan orang Kristen, memang dihapus dosa seisi dunia. Tetapi kalau mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka tidak bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Jadi demikian halnya Bapak Ibu, betapa kita perlu mengerti bahwa cara memandang kita kepada Paskah harus mengalami pertumbuhan. Jangan hanya memandang cara memandang Paskah yang terjadi bagi orang Israel. Bagi orang Israel waktu itu, mereka hanya disuruh menorehkan darah anak domba ke ambang pintu rumah mereka, tanpa mengerti apa arti daripada darah anak domba. Sehingga waktu itu mereka dikatakan bahwa Tuhan berjaga-jaga sepanjang malam itu. Tuhan berjaga-jaga sepanjang malam itu artinya karena belum bisa diajak mereka untuk mengerti apa kehendak Allah. Yang penting mereka taat karena cara berpikir mereka masih cara berpikir budak. Mereka belum bisa mengerti apa arti anak domba yang disembelih. Kenapa harus anak domba? Kenapa bukan anak sapi atau anak kerbau? Tetapi anak domba itu adalah bayang-bayang daripada anak domba Allah yang sejati. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya sebagai orang Kristen saja, lalu kita dalam pikiran sudah mengerti bahwa kita orang Kristen, orang percaya, lalu kita mengklaim semua janji Allah, bahwa kita lepas dari setiap masalah kalau menjadi orang Kristen, lalu kita lepas dari setiap sakit penyakit, lepas dari setiap permasalahan yang kita alami. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, cara yang kedua, cara memandang
yaitu kita harus mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Waktu itu orang Israel telah diberitakan bahwa berulang-ulang kali lewat kitab para nabi bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menebus dosa seisi dunia, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, tetapi mereka tidak mengerti waktu Yesus mengatakan bahwa dia anak tunggal Allah Bapa yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsa Israel saat itu. Mereka tidak bisa paham, sehingga mereka mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 19 ayat 7, kami mempunyai hukum. Memang mereka punya hukum Taurat, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab dia mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Sehingga waktu itu kepala imam itu merobekkan kainnya, jubahnya, karena dia menganggap Yesus telah menghujat Allah Bapa, Allah Elohim Yahweh. Nah, bagi bangsa Israel pada saat itu mereka sangat kaget waktu Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Nah, itulah yang membuat mereka berkata kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Nah, jadi kita harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, dan kita harus fokus berjaga-jaga untuk mengatakan selalu kepada Allah Bapa, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang menjadi. Nah, pada saat orang Israel dikeluarkan dari perbudakan bangsa Mesir, dikatakan Tuhan berjaga-jaga. Tetapi pada saat Paskah 2000 tahun yang lalu, dikatakan Yesus membawa 3 muridnya untuk berdoa berjaga-jaga. Waktu di bangsa Israel, di Keluaran pasal 12, Tuhan tidak membawa orang Israel untuk berjaga-jaga, karena belum mengerti tentang anak domba Allah yang sejati itu. Nah, tetapi di Paskah 2000 tahun yang lewat, Yesus telah menceritakan berulang kali kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga, supaya iman mereka tidak tergoncang. Lalu Yesus membawa 3 muridnya untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Muridnya selalu kedapatan tertidur, dan sehingga iman mereka tergoncang ketika pasukan Romawi datang untuk menjemput mereka. Iman mereka tergoncang dan mereka lari semua tunggang langgang. Nah, sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kehendak Allah digenapi dalam hidup kita, sama seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, makna Paskah yang kita adakan hari-hari ini, hari-hari terakhir ini adalah supaya kita jangan mengklaim kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Kemenangan Yesus adalah kemenangan untuk menebus dosa seisi dunia. Tetapi kemenangannya berpotensi untuk memberikan kemenangan bagi kita. Kita tidak boleh mengklaim kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Kemenangan Yesus berbeda dengan kemenangan kita. Kemenangan Yesus adalah kemenangan untuk menebus dosa pelanggaran kita. Sedangkan kemenangan kita adalah kemenangan untuk selalu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kemenangan kita adalah kemenangan mengerjakan keselamatan kita. Kemenangan kita adalah kemenangan untuk mempergunakan exousia, mempergunakan hak kita, yaitu korban penebusan Kristus, Roh Kudus yang dimeteraikan, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan,
dan proses penggarapan dari Roh Kudus. Kita harus kerjakan itu, kita harus aplikasikan dalam hidup kita. Kita harus mau dimuridkan. Kita harus bertumbuh sebagai anak-anak Allah sampai kita mengalami kedewasaan. Itu makna Paskah bagi kita hari-hari terakhir ini. Jadi kita jangan seperti anak sekolah tadi. Kita dibiayai oleh orang tua kita untuk bersekolah, tetapi kita tidak mengerjakan tugas kita dengan baik. Kita bahkan suruh orang tua kita mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Mana mungkin kita disebut menjadi pemenang? Mana mungkin kita bisa naik kelas? Tetapi tugas yang kita hadapi dalam berjalan mengikut Tuhan, mengerjakan keselamatan, kita harus hadapi. Sebab di dalam persoalan, di dalam permasalahan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari, ada firman rema, ada kehendak Allah yang dinyatakan bagi kita, sehingga kita boleh melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, saya simpulkan dari Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal yang ke-6, makna dari Paskah bagi kita hari-hari ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jadi intinya adalah Paskah itu, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu yang menjadi fokus perhatian kita, cara memandang Paskah, menerapkannya dalam hidup kita. Makan dagingku artinya memakan roti. Yesus juga pernah berkata dalam Injil Yohanes bahwa aku adalah roti dari surga. Nah, roti itu artinya firman rema. Sebab makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Jadi waktu kita memakan daging, roti, nanti waktu kita perjamuan kudus, kita memakan roti, kita sedang memakan daging, memakan firman rema. Jadi memakan daging Tuhan Yesus adalah memakan apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita, apa firman-Nya, apa kehendaknya dalam kehidupan kita, itu harus kita makan. Lalu kita harus menyelesaikan pekerjaannya. Itu artinya makan dagingku. Lalu minum darahku, itu artinya meminum. Darah artinya di dalam darah ada nyawa. Nyawa itu berasal dari kata psuke, yaitu kehendak. Nah, waktu kita meminum darah Tuhan Yesus, itu artinya kita meminum, yaitu melakukan kehendaknya dengan menyerahkan keinginan kita kepada keinginan atau kehendak Allah Bapa. Kita sedang meminum darahnya, yaitu dengan menyerahkan nyawa kita kepada kehendak Tuhan, lalu kita akan mendapatkan nyawa yang baru. Jadi intinya perjamuan kudus adalah makan daging dan minum darah Tuhan Yesus. Jadi kita memakan roti atau firman rema, sebab kita bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah, yaitu firman rema. Lalu minum darah artinya meminum kehendak Allah.
kehendak Allah artinya kita menyerahkan kehendak, keinginan-keinginan kita kepada kehendak Allah. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita telah menyelesaikan belajar bertumbuh memandang Paskah dari zaman Keluaran pasal 12, waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir lewat tulah yang terakhir, yaitu tulah kematian bagi anak sulung, supaya tidak terjadi kematian anak sulung bagi bangsa Israel. Mereka disuruh menorehkan darah anak domba, lalu mereka dibawa keluar dari bangsa Mesir. Lalu yang kedua, Paskah yang kedua, waktu Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu, bagaimana bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak bisa mengenal Yesus, sehingga mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tidak fokus untuk mengenal apa kehendak Bapa di dalam Yesus yang datang waktu itu kepada mereka. Firman Tuhan berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku menolak dia. Mereka tidak bisa mengenal Allahnya dengan benar. Dari yang ketiga, bagaimana kita memandang Paskah hari-hari ini adalah bahwa kita bisa membedakan kemenangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kemenangan Yesus adalah ketika dia berkata, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, kemenangan Yesus adalah potensi bagi kita untuk mengalami kemenangan, yaitu dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita tidak bisa meraih, mengklaim kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Kemenangan Yesus kita tidak bisa ambil alih, tetapi itu membuka peluang bagi kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita akan membawa satu lagu. Segenap jiwa cinta
kami boleh memandang wajah-Mu di hari-hari terakhir. Ketika Engkau memandang wajah kami, tidak Engkau pandang hina lagi Tuhan. Sebab wajah kami sudah berubah. Wajah kami sudah menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami memperoleh kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu, belajar mengenai firman-Mu tentang Paskah di perjanjian lama, Paskah di zaman Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini, dan Paskah di hari-hari terakhir ini, maknanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh mempergunakan hak kami. Karena kami telah ditebus oleh darah Yesus, kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak menyia-nyiakan hak yang Kau berikan kepada kami, supaya kami boleh bertumbuh dewasa. Dan waktu bertumbuh dewasa, kami boleh memakan daging-Mu dan meminum darah-Mu. Itulah makanan yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Dan hari ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami memakan roti, yaitu tubuh-Mu, dan meminum darah-Mu, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang sebentar lagi kita akan makan adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita sambil mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Bukankah anggur yang di dalam cawan ini yang sebentar lagi kita akan minum adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang kami telah makan dan minum. Tubuh dan darah-Mu adalah benar-benar makanan dan minuman yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Engkau yang berfirman kepada kami, supaya ketika kami melakukannya, kami mengingat pengorbanan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami sebagai makanan. Dan juga di dalam firman-Mu ada kehendak-Mu. Meteraikan Tuhan, supaya kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
ketika mata kami tertuju kepada kehendak-Mu, maka kami sedang memakan makanan rohani ini dan minuman rohani ini membawa kami sampai kepada kekekalan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Cara memandang Paskah bagi kami umat-Mu hari-hari ini, yaitu kemenangan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, membuka potensi bagi kami mengalami kemenangan, mengubah kodrat dosa kami menjadi kodrat ilahi. Dan juga kami diberi kesempatan supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang dewasa, mengerjakan keselamatan kami, sehingga ketika Engkau datang menjemput kami, kami kelihatan dewasa, menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Huios. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.